Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di media pembelajaran Putriana Sabawanti. Nah, ketemu lagi nih di video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini dan membahas materi selanjutnya, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat yang ada di kelas 11. Itu ada di bab 2. Nah, bab 2 ini akan ada masuk di materi PTS. Jadi jangan lupa saksikan, simak, catat, dan yang masih kurang paham bisa ditanyakan lewat Google Classroom kalian atau japri ke Ibu. Dan jangan lupa stay tune. Persamaan dan fungsi kuadrat itu akan dirumus umumkan, yaitu dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, seperti ini. Nah, jadi dengan a, b, c adalah bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Nah, misalkan contoh di sini ada 3x kuadrat dikurang x dikurang 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Jangan lupa di persamaan kuadrat itu x itu yang a, x pangkatnya itu harus 2, harus kuadrat. Jadi ketika dia pangkat 3, pangkat 4 atau tidak mempunyai pangkat atau pangkat 1, itu tidak sama dengan tidak merupakan persamaan kuadrat. Nah, apakah persamaan berikut merupakan persamaan kuadrat? Jadi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara menentukan dia itu persamaan kuadrat atau bukan. Nah, di sini ada soalnya kan. Apakah persamaan berikut merupakan persamaan kuadrat? Nah, misalkan yang A. Yang A itu ada dalam kurung x dikurang 2 dikali x ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jangan lupa kan, sebelum kita mencari ini persamaan kuadrat atau bukan, kita kalikan dulu. Di sini ada perkalian silang. Misalkan yang x dikali x dan yang x dikali plus 3. Jangan lupa yang min 2 kali x, yang min 2 kali 3. Bagaimana? Berarti jadi x kali x jadi x kuadrat. Nah, x dikali plus 3 berarti jadi plus 3x. Nah, seterusnya yang ini min 2 kali x berarti jadi min 2x. Nah, min 2 kali 3 berarti jadi min 6. Jangan lupa di sini ada plus 1, kita tulis plus 1 berarti sama dengan 0. Nah, sampai sini kita selesaikan yang sama-sama variabel. Berarti yang sama variabelnya adalah 3x dan min 2x. Berarti ya di situ kita tulis x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2x. Berarti sisanya tinggal x. Nah, sini ada min 6 ditambah 1. Min 6 tambah 1 berapa? Kita punya utang 6, kita bayar 1, berarti utang kita tinggal 5. Utang adalah negatif, berarti dikurang 5. Nah, sama dengan 0. Nah, bagaimana kita menentukan dia adalah persamaan kuadrat atau bukan? Nah, kita lihat A-nya adalah x kuadrat, berarti dia merupakan persamaan kuadrat. Nah, seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua di sini ada 6 dikurang x dikalikan dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita apa yang harus kita kerjakan dulu? Berarti kita harus mengerjakan perkalian silang yang ini, x dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2. Nah, karena 6 yang belum dikerjakan, berarti kita tulis ulang. 6 dikurang, berarti x kali x pangkat 2 berarti x dikali plus 2. Nah, habis itu kita kalikan x kali x pangkat 2 berarti x pangkat 3 ditambah x kali 2 berarti 2x sama dengan berapa? Sama dengan 0. Nah, jangan lupa yang pertama itu yang harus di depan itu adalah a x pangkat 2 ditambah bx ditambah c. C-nya itu apa? C-nya itu kan konstanta, berarti konstanta di paling belakang baru sama dengan 0. Berarti A-nya yang mana? A-nya yang ini kan. Jadi kita tulis x pangkat 3 lalu apa? Plus 2x karena bx. Habis itu konstantanya 6. Nah, sama dengan
0. Nah, di sini merupakan persamaan kuadrat atau bukan? Jelas-jelas bukan, karena X-nya itu pangkat 3. Sampai sini paham ya? Nah, setelah kita sudah mengerti bagaimana cara menentukan dia persamaan kuadrat atau bukan. Nah, jadi setelah itu kita bahas ke penyelesaian persamaan kuadrat itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama itu menggunakan faktorisasi, yang kedua itu menggunakan dengan melengkapi kuadrat lain. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu ke menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi ya. Nah, jadi di sini Ibu mempunyai misalkan, nah contoh yang pertama itu ada A, B, C lengkap. Maksudnya A, B, C lengkap tuh A-nya ada, nilai A-nya ada, nilai B-nya ada, dan nilai C-nya ada. Nah, setelah itu Ibu mempunyai soal di sini. Yaitu yang pertama contohnya X pangkat 2 dikurang 7X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Jangan lupa ini faktorisasi, berarti kita harus mencari pemfaktorannya. Nah, berarti apa yang harus dicari pemfaktorannya? Nah, kita lihat yang harus dikalikan berapa. Jadi ini dengan ini, depannya 1, belakangnya 8. Berarti 1 kali 8 berarti yang harus dikalikan 8. Berarti faktor dari 8 berapa? Kita cari. Yang pertama ada 1 sama 8, yang kedua ada 2 sama 4, ya kan? Nah, jangan lupa tengahnya berapa? Tengahnya itu adalah dikurang. Berarti dikurang itu adalah selisih. Nah, selisihnya mana? Ini tuh 7. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, kita cari mana faktor ini yang akan kalau dikalikan adalah 8, kalau dikalikan adalah 8, kalau diselisih adalah min 7. Nah, kenapa selisih? Karena di sini tandanya kurang ya. Terus habis itu kita cari bagaimana mana faktornya jika dia selisih, dia hasilnya min 7. Nah, 2 sama 4 tidak mungkin, berarti kita ambil yang 1 sama 8. Karena dia selisih, berarti harus salah satunya harus min. Berarti karena ini min 7, berarti sininya 8-nya harus min. Berarti jadi X berapa? X plus 1 dan X min 8. Kita ketemu faktorisasinya. Setelah itu kita cari di persamaan kuadrat itu ada X1 dan X2. Nah, di sini ada, di sini ada. Berarti sini kita cari X1-nya dulu. Bagaimana carinya? Kita tulis X plus 1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini sama dengan 0 dari fungsi yang tadi. Nah, kita cari berarti X sama dengan, nah konstantanya dipindahin ke konstanta. Nah, 0 itu kan adalah konstanta, ibarat kata nilai asli gitu kan. Nah, berarti satunya kalau dipindah ruas jadi min. Berarti sama dengan min 1. Berarti X1-nya adalah min 1. Sekarang kita cari X2-nya. X2 berarti X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, bagaimana? Berarti apa yang harus dipindahkan? Berarti min 8-nya harus pindah ruas. Berarti jadi positif ya, berarti X sama dengan 8. Ini yang ke X2. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Nah, contoh kedua di sini Ibu mempunyai soal yaitu 6x kuadrat dikurang 17x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau misalkan soal yang seperti ini? Jangan lupa kita mempunyai di sini depannya itu A-nya itu 6. Nah, kita tulis di sini 6. Jangan lupa pakai X, sama juga 6 pakai X. Nah, jangan lupa bawahnya itu biar kita nanti ketemu sama faktornya, kita bagi dengan dirinya juga 6. Nah, setelah itu apa? Kita cari harus pemfaktoran berapa yang harus kita faktorkan, cari faktorannya. Berarti jangan lupa 6 berarti dikali 12, berarti sama dengan 72. Nah, kita cari di sini faktor dari 72. Faktor dari 72 itu apa aja? 1 dengan 72. Lalu berapa lagi? 2 bisa nggak? Bisa, berarti 2 dengan 36. Lanjut, 3 dengan 24. Nah, lanjut lagi. Berarti berapa lagi? 6. 6 dengan berapa? 6 dengan 12. Yang terakhir 7. 7 tidak bisa, berarti 8. 8 dengan 9. Nah,
Jangan lupa di sini selisih juga. Jadi berapa selisihnya? Berarti selisihnya yang kita gunakan yaitu 17. Kita cari berapa yang tambah berapa atau berapa kurang berapa yang hasilnya akan menjadi min 17 di sini. Oh, ini. Karena di sini minus, berarti 9-nya min dan depannya min 8 min 9 berarti hasilnya min 17. Kita tulis di sini min 8 dengan min 9. Nah, sampai sini ada yang bisa dibagi nggak dengan 6? Sepertinya tidak bisa. Berarti kita sederhanakan bawahnya menjadi berapa? Menjadi 2 kali 3 agar bisa dibagi dengan yang atas. Nah, setelah itu berapa? Kita harus yang ini bagi 2. Berarti bagi 2 berapa? Yang sini habis, yang ini 6 bagi 2 3 jadi 3x. Lalu 8 bagi 2 jadi 4. Nah, yang sebelah sini dibagi jadi sama 3. Berarti jadi 2x dan 3. Sampai sini kita ketemu pemfaktorannya. Berarti hasil dari faktornya adalah 3x dikurang 4 dengan 2x min 3. Nah, setelah ini kita cari x1 dan x2 nya. Berarti x1 nya berapa? Jangan lupa di sini sama dengan 0. Berarti kita harus mencari x1 nya. Berarti 3x dikurang 4 sama dengan 0 berapa? Nah, berarti di sini apa yang harus dipindah ruas? Konstanta. Konstantanya berapa? Min 4. Berarti 3x nya ditulis kembali sama dengan min pindah ruas jadi plus. Nah, terus x nya berapa? X1 nya. X1 nya berarti tinggal 3/4. Nah, itu. Sekarang cari yang kedua. X2 berapa? Berarti 2x min 3 sama dengan 0. Yang harus pindah ruas adalah min 3. Berarti jadi 2x sama dengan 3. Karena min pindah jadi plus. Berarti x sama dengan 2/3. Ini x2 nya. Nah, ketemu x1 dan x2 nya. Nah, selanjutnya itu kita ke contoh ketiga. Contoh ketiga itu x pangkat 2 sama dengan 8x min 15. Kita cari berarti berapa? Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, pindah ruas dulu. Jadi jangan lupa bentuknya. Bentuknya apa? Ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, jangan seperti ini. Nah, berarti kita pindah ruaskan dulu. Berarti min 8x nya pindah ke kanan sama min 15 nya pindah ke kanan. Berarti jadi x pangkat 2. Nah, dia min berarti pindah jadi dia plus berarti pindah jadi min 8x. Betul. Lalu min pindah jadi plus 15. Betul. Nah, sama dengan 0. Seperti ini. Jangan lupa kita cari lagi faktornya. X sama x. Nah, jangan lupa di sini 1 sama ini 15. Berarti kita harus cari faktor dari 15. Berapa saja? Ada 1 dengan 15, betul. 3 dengan 5. Sudah. Nah, jangan lupa di sini min 8. Berarti kalau diselisihkan hasilnya min 8. Berarti sini harus min, sini harus min. Berarti sini min 3, sini min 5. Nah, kita tinggal cari deh x1 sama x2 nya. Berarti caranya jangan lupa sini sama dengan 0. Berarti caranya x min 3 sama dengan 0. Berarti x1 nya sama dengan 3 karena min pindah jadi plus. Yang kedua, x2 nya berarti tinggal x min 5 sama dengan 0. Berarti x nya berapa? x2 nya di 5 karena pindah ruas jadi positif. Nah, inilah contoh-contohnya ya. Sampai sini paham semuanya ya. Selanjutnya itu Ibu akan membahas contoh soal yang lain. Nah, kalau tadi kan sudah membahas tentang A, B, dan C sama yang lengkap. Nah, Ibu di sini akan membahas tentang yang C sama dengan 0. Maksudnya apa C sama dengan 0? C-nya itu tidak ada. Nah, bagaimana contohnya? Nah, di sini Ibu punya contoh. Yang pertama itu soalnya yaitu 2x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Nah, maksudnya gimana?
Nah, di sini misalkan sudah Ibu kasih not, yaitu pembagi yang sama merupakan faktor. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini 2x kuadrat plus 8 ini bisa sama-sama difaktorkan, dibagi berapa? Nah, dibagi 2 kan? Ini dibagi 2x. Berarti kita cari ketika dia dibagi 2x berapa? Berarti ini kalau dibagi 2x tinggal 2x dikali x. Ibu tuliskan di sini. Nah, selanjutnya itu yang 8, berarti 2x dikali 4. Nah, jangan lupa kuncinya adalah pembagi yang sama merupakan faktor. Nah, berarti di sini yang sama adalah 2x, berarti 2x kita tulis, sisanya kita gabungkan x plus 4. Nah, seperti itu. Berarti jadi berapa? 2x sama dengan 0 dan x plus 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari, berarti x1-nya berapa? Sama dengan 2 pindah, berarti jadi berapa? 0/2 kan? Berarti jadi 0. Nah, yang sini x2-nya sama dengan 4-nya pindah, berarti jadi min 4. Seperti itu. Itu adalah contoh ketika C-nya sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kalau B-nya sama dengan 0? Nah, berarti kita cari. Contoh di sini ada, misalkan B sama dengan 0. Contoh soalnya itu x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Nah, B-nya nggak ada kan? Bagaimana caranya? Nah, jangan lupa di sini ada catatan, yaitu kalau ketika dia A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, di sini karena sini sudah kuadrat, kita cari 25 itu berapa dari kuadrat? Berarti 5 kuadrat. Nah, setelah ini kita baru masuk ke yang ini, not yang ini. Berarti jadinya x plus 5 dan x kurang 5. Setelah itu kita cari deh x-nya berapa. Jangan lupa sini sama dengan 0 ya. Berarti kita cari x1-nya x plus 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 5. Nah, kalau misalkan x keduanya berapa? Berarti sekali x dikurang 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 5. Sampai sini paham ya semua? Nah, mungkin itu saja materi persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, di sini Ibu hanya menjelaskan tentang menyelesaikan dengan faktorisasi. Nah, video selanjutnya mungkin Ibu akan membahas tentang menggunakan melengkapi kuadrat. Nah, mungkin itu saja materi hari ini di video kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan belajar daring. Dah, sampai jumpa.